Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi Prabowo adalah modal kita ke KPU untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi polemik dan perdebatan. Mohon doanya agar semuanya lancar. Sepertinya hari ini akan resmi untuk jadi dan semoga salah satu pasangan capres dan cawapres yang akan perjalanan kita ke depan 2024 nanti dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Bapak Presiden untuk memunculkan putranya sebagai salah satu calon wakil presiden itu tidak salah. Karena siapapun orang Indonesia siap untuk dicalonkan dan dicalonkan. Tetapi pandangan saya bahwa harapan kami ke depan, Gibran ini orangnya luar biasa. Tetapi bukan masanya harus dipaksakan sekarang. Karena ibarat seorang anak yang baru belajar jalan, kita jangan paksa untuk ikut lomba lari. Jadi kami bukan menolak Gibran, tetapi kami tetap mendukung untuk masa yang akan datang. Karena kami mau supaya beliau dewasa di dalam politik, dewasa dalam segi kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Lalu kami akan mendukung itu. Tetapi kalau saat sekarang, bukan kami tidak mendukung, tetapi kami memohon supaya Bapak Presiden sebagai Bapak bangsa mempertimbangkan secara matang. Karena tadi saya sudah katakan bahwa setiap warga negara Indonesia siap dicalonkan dan mencalonkan diri. Tetapi kami, harapan saya, khususnya harapan saya atas nama tokoh adat di Amanatu, kami mengharapkan untuk Bapak pertimbangkan ini secara matang. Karena Bapak sebagai Bapak bangsa, maka Bapak harus merangkul semua warga negara Indonesia untuk Bapak juga harus mengakui siapapun orangnya yang dicalonkan itu juga adalah putra Bapak. Karena Bapak sekarang posisi sebagai Bapak bangsa. Dan siapapun orangnya selain dari Gibran yang dicalonkan sebagai wakil presiden, kami memohon supaya Bapak menganggap calon wakil presiden tersebut sebagai putra Bapak. Putra Bapak. Itu sudah sering terjadi. Nah, bagi saya tidak ada persoalan. Yang penting saya berjuang dan berjuang. Tadi yang sampaikan maju tak gentar karena ada Ganjar, tidak pernah takut karena ada Pak Mahfud. Baik, kalau ini Pak, dicalonkan dari partai lain gitu, pengembalian KTA itu harus dilakukan si pemilik KTA ini. Nah, dulu yang minta kan ya Mas Gibran Dewi Tauhid di PC. Idealnya berarti? Ya, idealnya seperti itu. Namun kalau mau suruhan pun ya tak tom. Nah, itu tadi ya. Pesan menyentuh dari masyarakat desa untuk Presiden Jokowi dan Gibran terkait dengan pencapresan Mas Gibran di Pilpres 2024 ini. Dan dengan ini, ketika Pak Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke KPU, berarti sudah fix Pilpres tahun 2024 nanti akan diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pertama ada Pak Anies Muhaimin Iskandar, kedua ada Pak Ganjar Mahfud MD, dan yang ketiga ada Pak Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Dan ini berarti Pilpres akan sangat menarik karena terdapat pasangan yang tidak disangka-sangka, yaitu Prabowo Gibran, di mana sebelumnya banyak orang yang berpikir enggak mungkinlah Gibran sebagai pasangan Prabowo. Tapi itulah politik, apapun bisa terjadi dan enggak menutup semua kemungkinan.
Tetapi ya, majunya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo ini juga menimbulkan kekecewaan terhadap sebagian besar masyarakat yang menganggap Gibran ini belum saatnya lah untuk maju di pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 nanti itu. Namun di samping itu tentu ada juga pihak-pihak yang membela ataupun mendukung Gibran untuk maju sebagai pasangan Pak Prabowo. Dan berikut ini beragam reaksi netizen, ada yang kecewa, ada juga yang mendukung terkait dengan Gibran yang maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Langsung saja, berikut ini adalah videonya. Halo, pesan orang kampung buat Mas Gibran. Mas Gibran, jangan mau dengar orang-orang yang ingin mengangkatmu sebentar, setelah itu kamu dilepas dan jatuh di dasar jurang. Ingat Mas Gibran, umurmu masih sangat muda. Mulailah merintis dari bawah, wali kota, gubernur, dan presiden. Ingat, saat ini usiamu 37 tahun. Saat usiamu 47 tahun, kamu sudah bisa menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Saat itu Indonesia sudah menjadi negara maju. Oleh karena itu, berkarirlah dari bawah. Jangan terburu-buru Mas. Ingat, orang yang saat ini mendorong kamu maju, itu mereka yang orang yang siap untuk mendorong kamu masuk ke dalam jurang. Buktinya sudah ada. Di saat Pak SBY sedang naik daun dengan Partai Demokratnya, Pak SBY tidak sadar orang-orang sekelilingnya mendorong dia untuk mempromosikan anaknya. Dan apa yang terjadi, semuanya tinggal kenangan. Oleh karena itu Mas Gibran, jangan mengikuti langkah yang salah. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri tuh menjadi desain interiornya BMW. Gak ikut politik, jauh dari politik, ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain.